Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Now we will explain about contract marriage, controversial in Indonesia. However, before that, I would like to introduce myself first. Okay, my name is Suhandika Aditya Rossi and my friend is Hanif Al-Haroki. Okay, this is the table of content. The first is background, the second is previous study, the third is method, and the last is references. Okay, we are moved to the background now. Each region is unique in every way, such as culture, habits, and even language. Indonesia is a country that is rich in cultural diversity. Besides being rich in culture, culture in Indonesia is also very unique to be discussed and also explored. Over time, many phenomena have occurred in Indonesia. Many foreign cultures have entered and adapted in Indonesia. But this has caused a lot of controversy because many foreign culture are not suitable to be applied in Indonesia. Jadi, di setiap daerah memiliki keunikan dalam segala hal, seperti adat istiadat, kebiasaan, bahkan bahasa. Indonesia merupakan negara yang kaya akan ragam budaya. Selain kaya akan budaya, budaya di Indonesia juga sangat unik untuk dibahas dan juga dieksplorasi. Seiring berjalannya waktu, banyak fenomena yang terjadi di Indonesia. Banyak budaya luar yang masuk dan beradaptasi di Indonesia. Namun hal tersebut banyak menimbulkan kontroversi karena banyak budaya luar yang kurang cocok untuk diterapkan di Indonesia. Okay, marriage is a sacred moment where a couple of people aim to build a prosperous and lasting household. But some people abuse marriage to fulfill sexual desires. One of them is contract marriage. A contract marriage is a marriage that has a certain agreement and has a specified time limit. Jadi, pernikahan itu adalah suatu momen yang sakral, di mana sepasang manusia bertujuan untuk membangun rumah tangga yang sejahtera dan langgeng. Namun beberapa oknum menyalahgunakan pernikahan untuk memenuhi hasrat seksual saja. Salah satunya adalah nikah kontrak. Nikah kontrak adalah pernikahan yang memiliki perjanjian tertentu dan memiliki batas waktu yang ditentukan. Why are we discussing this topic? Because in our opinion, this phenomenon is not suitable to be applied in Indonesia. There are many pros and cons to this phenomenon. In Indonesia, marriage is a sacred moment and is expected once in a lifetime. Jadi mengapa kami membahas topik ini? Karena menurut kami fenomena ini tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Banyak terjadi pro dan kontra dengan adanya fenomena tersebut. Di Indonesia, pernikahan adalah momen yang sakral dan diharapkan sekali seumur hidup. Okay, we are next to the previous study. According to the result of our study, we found that there are pros and cons to the phenomenon of contract marriage in Indonesia. The pros is refer to the community based on a preliminary study conducted by the research team of Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, NN. This is initial. One of the women involved in contract marriage admitted that she felt that she had benefited from the contract marriage that she had because for several years after her unregistered marriage she got the house left by her contract husband. Okay, for the next slide will be presented by Mas Hanif. Terima kasih. Thank you, Mas Jika. Okay, I will continue the presentation. Now I will explain about the cons from this phenomena.
Many people think that contract marriage is a subtle way to commit adultery because contract marriage only aims to fulfill biological desire. Then, if you have children, the child will be confused about his status, especially girls, because when girls get married, they will need their father to be their wali nikah. Jadi kontra dari fenomena ini adalah banyak orang yang beranggapan bahwasanya nikah kontrak adalah cara yang halus untuk melakukan zina. Karena nikah kontrak bertujuan untuk memenuhi keinginan biologis saja. Lalu jika sudah punya anak tersebut akan bingung dengan statusnya, apalagi perempuan. Karena ketika anak perempuan menikah, mereka akan membutuhkan ayah mereka untuk menjadi wali nikah mereka. Dan pentingnya ayah bagi anak perempuan adalah salah satunya untuk menjadi pembimbing dirinya dalam menjalani kehidupan. Apabila tidak ada ayah yang jelas, maka kemungkinan besar hidup dari anak perempuan tersebut atau bahkan seluruh anak, entah laki-laki maupun perempuan, akan hancur istilahnya. If you in Makosid theory, what arises is the benefit to provide benefits, only material and biological benefits. Other benefits concern the benefit of honor, decent and self-esteem. The implementation of contract marriage causes more harm than the problem. If with Makosid Ash-Shariah, it is clear that the implementation of this contract marriage is far from the purpose of marriage regulated in Islam law. In short, writer formulate that contract marriages that occur in the Cisarua community are legal and cause impacts and consequences that harm people's life. Jika dilihat dari teori Makosid, maka yang muncul adalah kemaslahatan yang hanya memberikan manfaat materi dan manfaat biologis saja. Manfaat lainnya menyangkut manfaat kehormatan, keturunan dan harga diri, akan lebih mendatangkan mudarat jika akad nikah kontrak ini digunakan. Jika dengan Makosid Ash-Shariah, jelas bahwa pelaksanaan akad nikah ini jauh dari tujuan nikah yang diatur dalam hukum Islam. Secara singkat kami merumuskan bahwasanya kawin kontrak yang terjadi pada masyarakat di Cisarua adalah sah. Jadi menikahnya adalah sah, tapi dampak dan akibat yang ditimbulkan dapat membuat kehidupan masyarakat menjadi dirugikan. Okay, the last is the research method. This research method use qualitative method by using data collection from direct interview with people who are expert in this field and also requires some data from journal or book. Jadi metode penelitian yang kami gunakan adalah menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data dari wawancara langsung dengan orang-orang yang ahli di dalam bidang ini, dan juga kami mencantumkan berbagai data dari jurnal maupun buku. Yang dimaksud dari orang yang ahli dalam bidang ini, kami bertanya pada staf di KUA, naib, dan beberapa pemuka agama. Okay, slide selanjutnya, the next slide is references. This our references, ini referensi kami. Apabila ada yang ditanyakan, monggo, dan apabila ada yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.